Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? Welcome to Simple Talk edisi Bahasa Indonesia. Bersama Imam di sini kita akan membahas seputar hal-hal menarik yang ada di sekitar kita. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang masih kita rasakan sampai hari ini, yaitu pandemi COVID-19. Banyak sekali perubahan yang signifikan yang kita rasakan mulai dari sektor ekonomi, sosial budaya, dan yang paling besar terjadi pada sektor pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah terhubung dengan beberapa narasumber kita. Yang pertama ada Bang Wahyu Saputra. Halo Bang Wahyu. Halo Kak Imam. Dan juga Kak Fyu Rahmasoli. Halo Kak Fyu. Halo, Kak Nah, Imam. boleh di on mic-nya nih kakak-kakak dan abang-abang sekalian. Nah, gimana nih kabar kalian nih pada malam hari ini? Malam ya? Alhamdulillah Alhamdulillah ya. baik. Alhamdulillah. Oke nih, untuk Bang Wahyu dulu nih. Gimana nih sekolahnya lancar, Bang? Alhamdulillah lancar, tapi sekarang lagi daring Kak. Soalnya Mm-mm. belum bisa luring. Begitu. Kalau Kak FU gimana kuliahnya? Ini beda banget jenjangnya nih. Lancar juga kuliahnya Kak FU. Alhamdulillah lancar. Terus ada nggak sih perubahan yang kalian rasakan selama pembelajaran daring ini? Nih Kak Wahyu, Bang Wahyu dulu nih. Selama online ini Kalau ada untuk aku Heeh. banyak sekali perubahannya Kak. Kalau kalau untuk di sekolah itu biasanya kan belajarnya kan langsung tatap muka sama guru gitu. Nah, jadi kan langsung nyambung ke otak gitu Kak. Bisa relax gitu Kak. Mhm. Tapi kalau daring ini kan susah susah mau nyambungin ke otak itu Kak. Udah itu kan terganggu sama koneksi Oh, internet terganggu juga. sama koneksi internetnya gitu. Iya Kak. Terus kan belum lagi kan temen aku kan ada yang nggak punya kuota gitu Kak. Jadi kan Mhm. gitulah Kak pokoknya Oke, jadi kalau dari iya, dampaknya itu. Terus kalau Kak FU sendiri ini gimana? Apa yang dirasakan nih selama pembelajaran daring di kampus? Kalau menurut saya ya, kan mungkin sama kayak si Wahyu gitu kan. Kalau di kampus itu kan apalagi kita baru masuk gitu kan, mahasiswa baru gitu kan. Jadi kalau misalnya pembelajaran tuh kan harus di apa ya, harus diperkenalkan secara langsung gitu kan, face to face sama dosennya gitu kan. Nah, kalau di kampus tuh kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak gitu Mhm. kan. Jadi tergantung dosennya. Apalagi sekarang berhubungan sama apa namanya senior yang mau skripsi gitu kan. Jadi Mhm. ada yang apalagi kami ini prodi pertama gitu kan. Iya. Dosennya juga dosen kaprodi gitu loh, Mhm. kepala kaprodinya gitu kan, dan banyak yang sibuk juga. Jadi kalau misalnya mau eh, apa mau pembelajaran gitu kan susah, kadang masuk kadang enggak, dan pun Mhm. apa ya, jadi kami juga bingung gitu loh. Jadi Mhm. kalau online sekarang ini susah gitu loh, apalagi materinya kan banyak yang ketinggalan gitu kan. Jadi apalagi mau UAS nih kan, mau ujian, jadi apa ya, antara ujian dengan enggak gitu loh. Oke, jadi kayak digantungin gitu ya, Kak, ya? Iya, kayak digantungin gitu gitu, nggak dikasih kepastian ya gitu. benar sekali. Iya, bener bener bener. Hmm. Iya, belum selesai materi ujung-ujungnya udah ujian gitu loh, jadi susah. Oh, Iya, jadi nggak mhm. masuk tuh materinya. Itu kalau Bang Wahyu Gitu. sendiri apa ngalami hal yang sama kayak KFU gitu? Pernah nggak? Nih, kan sama-sama di Iya Kak. iya. Ya kan jadi kan aku ini kan masuk SMA ini kan ini belum pernah sama sekali tatap muka, belum pernah masuk masuk ke sekolah gitu Kak. Mhm. Dari pertama daftar SMA sampai sekarang ini kan masih tetap daring gitu. Ya jadi kan belum belum pernah merasakan gimana lingkungan Mhm. guru-gurunya. Sedangkan aku kan guru-gurunya masih banyak yang belum kenal gitu kan. Ya terpaksa harus sering lah mengikuti peraturan yang ada. Oke, berarti sama ya. Ini BTW nih teman-teman, sebenarnya Wahyu dan FU ini sama-sama baru ya. Maksudnya Wahyu itu sebagai siswa baru di SMA, sedangkan FU itu sebagai mahasiswa baru di kampus. Hanya saja jenjangnya yang berbeda. Terus, kalau untuk Kak FU nih, enak nggak sih belajar online? Tadi kan bilangnya susah masuk ke otak nih kata Bang Wahyu. Nah, kalau menurut Kak FU gimana? Enak nggak belajar online? Kalau menurut saya sendiri sih enggak. Mungkin ya
tergantung pribadinya sendiri gitu loh, menangkap pelajaran itu seperti apa gitu kan. Kalau FU sendiri lebih enaknya tuh apa ya, face to face gitu loh, langsung ke dosennya gitu kan. Mhm. Kalau sekarang ini kan mengejar materi, jadi biasa tuh dalam 1 minggu itu satu makul gitu kan, langsung pertemuannya sampai 5 kali gitu loh dalam satu Keren loh. minggu. Iya, jadi karena mengejar target itu, mengejar apa materinya gitu loh. Kan karena ketinggalan materi, yang lain udah ujian, yang kami belum ujian sama sekali Oke, gitu. mhm. Kalau Bang Wahyu sendiri, menurut pribadi deh, enak nggak sih belajar online itu? Kalau selain kuota lah kendalanya, ada lagi nggak kendala lain? Kalau menurut aku sih Kak, ada yang enak, ada yang enggak gitu. Apa Mhm. ada plus minusnya. Kalau belajar daring ini enaknya itu kan ya kalau belum mandi kan bisa dulu ngerjain Bener bener tugas bener gitu, bener. bisa Mhm. sambil tiduran. Ya tapi yang enggak enaknya ini di daring ini ya kan kadang koneksi terganggu Mmm. gitu Kak. Terus harus beri pulsa gitu kan. Oh iya bener, mhm. Kalau kita nggak paham bisa nanya sambil nanya itu. Nah, ya gitulah Kak pokoknya. Tapi kalau menurut aku lebih enakan yang luring Oke, luring ya. daripada daring. Tap Ya, tapi ya bener sih, setuju sih. Cuman kalau online kan biasanya tadi, keuntungannya ya kalau misalnya malas mandi, tapi pengen ikut kelas masih bisa. Nah, cuman ini pertanyaan yang ya benar itu. pertanyaan aku ini sama nih, kayaknya ini bakal jadi keluhan seluruh siswa, mahasiswa mungkin juga ya. Online ini sebenarnya bukan belajar online, tapi penugasan online. Karena kalian nggak belajar, kalian dikasih tugas terus. Itu gimana menurut kalian nih? Setuju nggak dengan statement itu? Enggak. Nggak, maksudnya gini gini gini. Pembelajaran online itu sebenarnya nggak ada. Tapi yang ada itu penugasan online. Jadi kalian diberikan tugas terus tanpa ada diberi penjelasan. Penjelasan pun paling segelintir aja. Setuju nggak kalau dengan kayak gitu? Setuju sekali. Tadi bilangnya enggak. Terus gimana gimana? Kalau di kampus sendiri gimana nih, FU? Kalau di kampus sih lebih dominan tugasnya ya daripada materinya. Ya, Iya, karena dosennya nih kadang-kadang yang Evi sebutin tadi, kadang masuk, kadang enggak. Jadi Hmm. masuk-masuk udah ngasih tugas gitu kan. Tugasnya pun harus dikirim sekarang, tapi Wow. biasa tergantung dosennya juga sih. Ada yang ngasih deadline-nya 2 hari, 3 hari gitu. Tergantung tugasnya sulit atau enggaknya gitu. Kalau Bang Wahyu sendiri, apakah guru SMA juga gitu? Masuk-masuk ngasih tugas atau ada diberi penjelasan dulu di awal? kalau untuk daring biasanya Kak langsung dikasih Dikasih tugas gitu. catatan. Hmm. Nah, catatannya itu kan ada berapa bab dalam bentuk file. Nah, Mm. terus udah itu langsung dikasih tugas. Itu kan dijelasin dulu, Kak. Nah, kalau udah jelas semua, baru kita dikasih tugas gitu. Berarti tetap ada penjelasannya ya walaupun sedikit. Iya, Kak. Mm-mm. Masih ada tetap penjelasan. Kalau untuk di kampus sendiri nih, FU, eh Iya. kan tadi Bang Wahyu udah jelasin tuh enak dan nggak enaknya pembelajaran online. Kalau di kampus, FU pasti ada dong ngerasain, oh kayaknya enak nih online nih di sisi ininya, tapi nggak enaknya malah di sini. Nah itu gimana menurut FU? Kalau di sisi enaknya sih mungkin kayak Wahyu tadi ya, apa namanya, misalnya telat nih tapi masih bisa masuk walaupun nggak mandi gitu kan. Jadi problemnya adalah mandi ya. Iya, karena Emi pernah merasakan. Sama sih, sama. Jadi apa ya, santai lah begitu kalau misalnya apa, online kan, kalau misalnya online. Nah, tapi kalau ada apanya namanya, ada kekurangannya juga sih kalau online. Yang pertama kan materi sulit masuk gitu kan. Nah, tergantung dosennya juga nih. Biasa Mhm. dosennya tuh ada yang bermasalah Zoom-nya gitu kan, apa internetnya, koneksinya gitu kan. Teman-teman juga banyak yang ngeluh karena yang Mhm. pertama banyak yang di dalam apa ya, kayak di dalam kampung gitu loh, jadi Oh susah iya sinyal bener-bener. segala macamnya gitu kan. Nah, ada satu dosen yang maunya tuh langsung, misalnya dikasih tugas nih kayak makalah gitu kan, disuruh datang ke kampus cuma mau nyerahin tugas aja gitu loh. Jadi Waduh. iya, jadi serasa tuh udahlah dosen yang nggak bisa dihubungi, dan Heeh. terus apa ya, mendadak langsung
nyuruh ke kampus gitu kan. Jadi ya Mhm. FB lah ya terutama ya jauh gitu kan. Jadi ngerasa kayaknya nih online serasa offline gitu loh. Mungkin dia pakai mix method Iya. kayaknya ya, metode di Nah, tengah-tengah. jadi menurut Evi tuh kenapa nggak langsung offline aja gitu loh. Ini mendadak Heeh. pas di kabar langsung nyuruh ke kampus gitu. Jadi ngeluhnya tuh di Hmm. situ. Jadi ya kenapa nggak offline aja gitu loh. Oke, jadi ditatap mukakan aja gitu kali ya. Iya, Kalau tapi Bang ya itu Wahyu sih. sendiri pernah ngalami hal kayak gitu nggak? Ada guru tiba-tiba nanti antarkan tugasnya bukunya antar ke sekolah ya. Saya nggak mau tahu gitu. Pernah nggak ada dapat guru kayak gitu? Dia Halo lagi. Kak, Nah, itu. maaf ya Kak gangguan. Iya, iya, nggak apa-apa, Sinyalnya nggak hilang hilang. apa-apa. Heeh. Apa tadi Ini soalnya tadi? pernah nggak ngalamin sama yang kayak FU gitu? Ada guru misalnya ngasih penjelasannya di WhatsApp grup gitu. Tiba-tiba untuk ngumpulkannya harus ke sekolah nih gitu. Saya nggak mau tahu nih. Pokoknya bukunya diantar di meja saya hari ini jam segini gitu. Pernah nggak ngalami hal kayak gitu? Kalau aku, kalau di sekolahku ya Kak, kayaknya Mm-mm. enggak gitu. Kalau Hmm. dikasih tugas waktu daring itu, misalnya 1 minggu harus disusun gitu kan ke sekolah gitu, satu-satu ke sekolahnya itu. Ya, tapi kalau misalnya belum selesai, ya paling dikasih lagi waktu 3 hari atau 2 hari gitu Kak. Hmm. Berarti nggak pernah ada guru yang nyuruh ke sekolah selama ini? Ya ada Kak gitu. Kalau ke sekolah itu harus pakai Prokes ya. protokol kesehatan gitu, Mhm. pakai masker, cuci tangan gitu. Nah, masuk ke sekolah itu nggak boleh barengan gitu, satu-satu Kak. Hmm. Kalau di kampus sama gimana yuk? Apa sama kayak gitu FU? Masuk ke kampusnya nggak boleh barengan gitu? Kalau di kampus mah beda ya, cuma Oh. dibatasi gitu loh. Mm-mm. 9 orang misalnya gitu kan, jadi disuruh Hmm. masuk 9 orang, nanti jam 3 ataupun jam 2 gitu lah ya. Nanti Mm-mm. tambah lagi nih kelas lain 9 orang, jadi berturut-turut gitu loh. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Kalian itu paling risih dengan tugas membuat video, setuju apa enggak? Enggak sih, Nggak setuju ya. ya enggak setuju. Kalau Iya yang enggak. SMA nggak setuju juga. Kenapa nih? Iya Biasa kan enggak. banyak-banyak yang ngeluh nih kalau buat video itu kuotanya cepet habis, kalau pas nguploadnya juga lama gitu. Kalau Bang Wahyu nih apa? Kenapa nggak setuju? Nggak terlalu ngeluh dengan tugas video? Ya, ya aku setuju sama yang dibilang sama kayak Imam tadi. Yang Mhm. pertama itu kan kuotanya itu kan cepat habis gitu kan. Mhm. Apalagi kalau pelajaran penjas itu kan, penjaskes itu kan biasanya disuruh buat video push up gitu, sit Mhm. up, terus lari di tempat gitu. Jadi kan apa ya, buat video itu banyak banget itu Kak. Ada 5 video kalau di pelajaran penjas. Udah itu Mhm. kan ruangan di HP itu kan cepet habis gitu, memorinya itu cepat Hmm. penuh, jadi kan agak keganggu gitu, harus dihapusin dulu foto satu-satu gitu baru bisa dikirim gitu Kak. Berarti ya itu permasalahan kalian. Maksudnya banyak nggak sih teman-teman yang kayak ngeluh, aduh kenapa sih Pak harus ngirim video gitu? Ya kalau temen aku sih banyak tapi nggak Mhm. mau apa ya, nggak mau mengusulkan, nggak mau ngomong sama bapaknya, ya Oke. mereka kan Mhm. mereka terserah aja gitu Kak. Yang penting yang penting apa ya, dikasih tugas tapi mereka cuman diem aja gitu, nggak dilaksanain gitu Oh. Kak. Iya Kak. Nanti pas udah ditanya baru alasannya, "Oh ya Pak, maaf kuota saya habis," gitu, atau paketnya lagi lemot sinyalnya gitu. Iya, banyak banget alasan Kak. Apalagi kalau nyusun tugas disuruh ke sekolah, Mhm. ya motor nggak ada lah, bensin nggak ada, motor rusak gitu kan. Eee, Kalau alasan mahasiswa gimana nih FU? Kalau dikasih tugas video, apa sih komplainan mahasiswa? Kalau Evi pribadi ya, sebenarnya sih nggak sulit sih kalau misalnya bikin video. Nah, tapi bagi yang nggak tahu kayak apa ya aplikasinya gitu kan, gimana sih kan biasanya disuruh upload di Google Drive kan. Mhm. Nah, banyak yang nanya sama Evi nih, gimana sih caranya gitu kan? Ini kok nggak bisa, memorinya penuh apa segala macam gitu kan. Nah, jadi sebenarnya tuh nggak sulit gitu kan, cuman mereka merumitkan diri sendiri gitu loh. Jadi yang mudah tuh dianggap sulit gitu kan. Mhm. Nah, banyak yang ngeluh nih sinyal lah apa segala macam gitu kan. Padahal kalau dihitung-hitung nggak mungkin lah ya ngupload video itu
apa namanya, membutuhkan 2 hari gitu loh untuk Iya menonton bener sih. video gitu kan. Mm-mm. Nah mereka nih banyak alasan karena ya mungkin keterlambatan membuat video apa segala macam, entah apa ya kuotanya. Kalau Evi pribadi kan memang di rumah tuh ada wifi, jadi nggak apa ya, ya mungkin hanya apa sulit di kapasitas memori aja sih kalau Mhm. misalnya mau bikin video gitu loh. Kalau Wahyu sendiri gimana nih teman-teman atau apa gitu? Pernah ada yang ngeluh gitu nggak sih? Aduh kenapa sih harus video ngirimnya lama gitu? Kayaknya nggak itu ya. Nggak banyak Iya, nggak atau gitu Kak. Kalau di tempat aku nggak, apanya Kak, ya nggak banyak. nggak, maksudnya keluhan-keluhan kayak gitu. Kayak yang teman-teman FU tuh, aduh kok susah ya ngirim video ke email atau ke Google Drive gitu. Tapi kalau guru biasa, kalian ngirim video kemana sih? Ke WhatsApp atau kemana? Kalau aku ya Kak, biasanya kan di WhatsApp biasanya Kak, kalau Mhm. guru-guru aku. Ini Kalau pertanyaan, ke email nggak pernah itu Kak. Ya paling kan kalau mau belajar dari itu di WhatsApp, kalau nggak di Google Classroom. Classroom. Di Hmm. dua aplikasi itu Kak. Oh, berarti belum ini ya, masih belum menjamah aplikasi lain berarti. Ya kan, tadinya kan mau pakai Zoom atau Google Class Meeting. Tapi, Atau Google Meet. mhm. Tapi ya banyak teman-teman aku yang nggak setuju gitu Kak. Ada yang belum Nah, ini yang mau aku mandi, tanyain. Ah, belum mandi itu, Kak. Kirain masalah ya belum sinyal. mandi, ada yang sibuk, ada yang nggak punya kuota. Iya Pokoknya sih, benar. alasan itu banyak banget itu Kak. Mhm, mhm. Terus nih kalau kan kalian pernah ngalamin pembelajaran offline nih sebelumnya. Kalau FU mungkin di SMA-nya offline, kalau Wahyu di SMP-nya offline. Tuh kerasa nggak sih perbedaannya antara offline dan online nih? Rasa banget. Kerasa banget. Rasa banget. Iya, Apa yang maksudnya kalian kangen nggak dengan pembelajaran offline itu? kangen banget. Serius nih, karena gini, ada Iya, beberapa orang yang justru malah bosen dengan pembelajaran offline. Nah, jadi kayak kalau pembelajaran offline itu guru marah langsung di depan mata mereka, dipukul mejanya dan lain sebagainya, bisa-bisa anaknya langsung demam besoknya nggak sekolah. Nah, kalau online kan kagak bisa kayak gitu. Nah, tapi kalian bilang kangen banget sama pembelajaran offline tuh kangennya di mana? Kalau FU sendiri deh. kalau review ya, kalau di kelas itu kan biasanya kalau misalnya ada kesulitan gitu dalam belajar kan bisa diskusi gitu kan. Nah, Mhm. bisa tanya langsung ke gurunya ataupun gimana gitu kan. Intinya kebersamaannya lah ya. Kalau Mhm. misalnya sekarang kan online ini, kalau misalnya ada yang bingung gitu sama apa, entah soal ataupun materinya gitu kan, susah mau tanya gitu loh. Ini gimana gitu kan. Nah, pas waktu mau ujian sekolah itu terakhir nggak jadi karena COVID. Oh, iya. Berarti kalian Iya. COVID-nya itu Hmm. udah pas SMA ya? Iya, pas mau Mhm. ujian sekolah kalau nggak salah itu kan. Nah, Mhm. disitulah. Dan paling meresahkan sekali. F Meresahkan itu dong. paling Hmm. nggak bisa. F itu paling nggak bisa misalnya nih. Kan 3 bulan ya, udah mau 1 tahun kalau nggak salah Lebih kita ya. ini kan. Mhm. Iya, lebih malahan kan online-nya kan. Jadi F itu nggak bisa kalau misalnya materi itu nggak diulang gitu, langsung ngeblank Oke. gitu. Mhm. Iya, jadi pas masuk kuliah langsung ngeblank, aduh kata Evi gimana ini gitu kan. Langsung ngeblank asli, langsung hilang pikiran gitu kan. Aduh kemana materi yang waktu itu gitu loh. Mhm. Kalau Bang Wahyu nih gimana nih? Sama nggak? Waktu offline dulu SMP, terus SMA-nya online gini gimana? Ada perbedaan nggak? Atau sama? Kalau perbedaan itu sangat berbeda drastis, Kak. Oh, Kalau yang bukan di SMP dulu, ya kebersamaan sama temen gitu, bisa main aduh. bareng. Kalau Mhm. istirahat, jajan ke kantin bareng Ih, gitu. kangen ya Kalau di masa-masa itu. Apalagi ini lingkungan baru gitu kan, baru masuk kalau di SMA. kelas biasanya Mhm. jam kosong Mhm. bisa ngobrol-ngobrol sama temen, ya ada yang ya terus Kak, waktu itu kan sekolah aku kan udah ini apa latihan ujian, Mhm. tapi ada COVID ini, jadi kan ujian kan dihapus, jadi kan ya kita Wah. kan nggak jadi ujian nasionalnya, Ya, cuma ujian aja Kak. Padahal itu udah siap-siap gitu Kak, oh, mau ujian nasional gitu. berarti Ya, kasusnya sama dengan FU ya. Pas menjelang ujian karena wabah COVID, Iya, jadinya semuanya berubah drastis dan dipaksa berubah gitu ya kan. iya. ya benar.
Terus kalau untuk harapan nih ke depannya, pengennya gimana sih? Ini nih, bentar-bentar. Sebelum masuk itu, kalian udah dapat isu belum bahwa pembelajaran tatap muka itu udah boleh dilaksanakan? Kalau di Lampung sendiri Iya. gimana? Udah ada edarannya belum, Wahyu? Kalau di tempat aku Mm-mm, masih belajar daring sampai bulan 3 ini. mm-mm. Kalau ini apa? Surat edarannya itu. Nah, nanti kalau udah bulan 3 nanti ya kita tunggu dulu pengumumannya dari kabupaten, Kak. Nanti Oke. kan bulan 3 nanti dikasih lagi surat edaran apa mau daring lagi atau mau luring gitu. Tapi harapan kami semua sekolah sama guru pihak sekolah itu harus mending apa luring gitu, Kak. Soalnya kan Mhm. lebih apa ya, lebih senang gitu, lebih nyambung ke otak kalau belajar di sekolah itu daripada daring gitu. Kalau di tempatmu sendiri ini, Wahyu, zonanya apa? Kuning, merah, orange, atau hijau? Kalau di tempat aku masih merah, Kak. Oh, merah ya? Oh, berarti kita udah lumayan aman nih, FU. Karena di Ya. sini udah kuning sih. Kemarin sempat oranye kan. Mm-mm. Berarti tempatmu masih merah ya, Wahyu? Pantesan Iya, sih masih belum. merah sih. Tapi tetap berharap lah, semoga cepat berlalu lah. Iya, Amin. harapan kita kan Mm-mm. sama gitu. Kalau FU sendiri udah dengar isunya tentang kelas offline boleh dibuka? Iya, ada dengar kemarin kalau nggak salah kan, Ivi Mm-mm. dengar katanya ada pemberitahuan mau apa, mau offline gitu kan. Tapi dikhususkan hanya untuk SD, SMP sama SMA ya kalau nggak salah kan. Nah Mhm, untuk bener yang bener kuliah bener. ini belum. Nah yang untuk kuliah ini belum. Nah, Jadi kenapa itu? Kenapa? Ayo, ayo, mahasiswa nih, mahasiswa, ayo. Mungkin ya kalau menurut Evi pribadi, mungkin kalau anak kuliahan ini mahasiswa ini kan di luar gitu kan, apa ya, di luar, ada yang di luar dari kota Pontianak ataupun Mhm, di mana lah gitu kan. Jadi kalau misalnya anak-anak SMP, SMA kan udah di lokasinya itu cuma di zona Pontianak aja gitu loh, oke, nggak mhm. di luar gitu kan. Jadi ya wajar-wajar aja sih sebenarnya, cuman ya banyak yang ngeluh gitu kan, dan Evi pun terutama orang tua FU gitu kan banyak ngeluh juga gitu kalau misalnya apa lagi online gitu kan ngajarnya gitu kan susah sebenarnya, karena ya yang pertama kan mungkin jaringan gitu kan Mhm. ataupun dibatasi gitu kan mau konsulnya gitu kan jamnya jam berapa, terus apa ya, pokoknya banyak ngeluhnya lah gitu kan. Jadi Ngeluhnya, heeh. ya banyak ngeluhnya, malah yang ngeluh ini gurunya gitu loh, Bener bukan bener anak bener bener, muridnya. bener, Iya, gurunya malah ngeluh. ya anak muridnya pun bukan dia yang mengerjakan. Nah, setuju tuh. Kalau Bang Wahyu gimana nih Bang Wahyu tuh digituin? Apa Anda mengerjakan tugas Anda sendiri? Ya, saya kan kerjain tugas saya sendiri, Kak. Mas tentang orang lain. Ya kira itu sebabnya orang tua ketiga ya, pihak Google itu sangat membantu sekali. Nah, tapi ini nih benar-benar benar. Kalian itu termasuk salah satu pengguna Google nggak sih kalau dikasih tugas? Paling udahlah kalau ada tugas malas mikir udah ke Google aja gitu. Iya, Iya langsung iya. Ya, FU. Iya juga Wahyu. ya, Tapi kerasa nggak sih perbedaan antara ngerjakan soal nyontek Google dengan buka-buka buku sendiri? iya ngerasa, kerasa sih. Kak. Ngerasa perbedaannya. Enak yang mana? Google lah, karena Google ya. langsung ke poin gitu loh jawabannya. Kalau anak SMA biasa kan lebih suka yang simpel-simpel, ya nggak sih? Ya, benar itu, Kak. Tapi itu dia. Nah, kalau kira-kira belajar yang simpel dari Google gitu, apa sama aja kagak masuk otak? Sama aja kayaknya, Kak. Sama aja, sama-sama nggak masuk otak. Terus ini nih tanggapan kalian dong nih, enak ini anak SMA dulu nih. Ini kan yang kasusnya anak SMA, siswi SMA bunuh diri gara-gara stres, tugas numpuk karena kelas online. Nah, gimana tuh? Kalau menurut aku, kita kan sebagai pelajar kan harus belajar mengerjakan tugas yang dikasih guru. Ya, kalau kita lelah, capek, ya kita kan harus istirahat dulu. Kan nggak ada yang ngelarang. Tugas itu harus sampai hari itu, enggak kan biasanya.
dalam Mhm. satu hari harus selesai. Ya kan masih ada hari besok gitu, hari lusa gitu kan. Jangan dipaksakan gitu Kak untuk ngerjain itu. Tapi gini, kalau kayak gitu alasannya istirahat biar nggak numpuk, ternyata malah lalai. Nah itu gimana tuh? Malah tugasnya malah numpuk di belakang nanti akhirnya. Ya maksudnya istirahatnya itu jangan Jangan apa ya? kebablasan. Ya jangan kebanyakan Ngeri juga ya kalau bisa kayak gitu. Ini kalau FU ke mandang kasus kayak gitu dan gimana jangan, tuh? Mm-mm. Iya. Ya, kalau misalnya dan kasusnya jangan kayak gitu. terdekat gitu kan. Mm-mm. Tapi ya sih memang sih banyak banget sih yang kasusnya sih memang anak SMA sih, SMA SMP yang mentalnya lagi mudah banget naik turun. Tapi kok mahasiswa gimana tuh? FU mandang kasus kayak gitu. Kalau Evi pribadi sih sebenarnya eh, ya tergantung orangnya gitu kan, tergantung Mhm. pribadinya masing-masing. Karena ada ya kami sebagai mahasiswa lah ya, kalau misalnya ya harus dipikirkan dulu gitu loh. Kan misalnya mau masuk kampus nih, oh aku harus siap gitu kan, banyak tugas ataupun apa. Jadi sebelum masuk kampus itu harus siap dulu gitu, siap mental, siap fisiknya, siap otaknya Mhm. juga gitu kan. Siap Jadi uangnya nggak juga. asal masuk. Ya, iya. Jadi, jadi ya ya benar kata Kak Imam gitu kan, Mhm. mental anak SMA itu kan biasanya apa ya moodnya gitu kan Mhm. turun naik dan masih fase apa ya Mencari jati remaja diri gitu juga sih kan kayaknya ya mereka. ya jadi mereka itu mendapatkan tugas langsung stres duluan gitu sebelum mengerjakan gitu loh jadi Tapi mahasiswa mereka juga banyak kan yang kayak gitu. ya banyak gitu cuma ya nggak dibawa stres gitu loh nggak mungkin lah kan betul kata si Wahyu kan Mhm. kalau misalnya ngerjakan tugas itu pasti ada deadline-nya gitu kan 2 hari 3 hari gitu nggak langsung sekaligus sekarang ngerjain tuh harus selesai sekarang gitu loh Mhm. jadi mereka tuh berpikirnya kan apa ya stres duluan gitu loh aduh banyak tugas gitu kan aduh gimana ngerjainnya gitu kan nah masalah yang awal itu tergantung dirinya sendiri gitu loh Mhm. maksudnya ada yang deadline-nya 2 hari 3 hari ya udah besok aja gitu kan nah akhirnya lalai nah Nah, itu iya. iya Nah, kalau itu kan tadi siswa ya. Kalau mahasiswa itu kasusnya gini, dia karena stres kuliah, ujung-ujungnya berhenti kuliah. Padahal belum juga mulai kuliah. Baru beberapa bulan kuliah, berhenti hanya karena stres. Padahal dia termasuk kategori mahasiswa yang berprestasi sampai dapat beasiswa gitu. Memang dia agak apa? Kasusnya mahasiswa kurang mampu, tapi karena stres, jadi dia berhenti kuliah. Padahal dia punya beasiswa. Nah itu gimana tuh? Kalau FU seandainya di posisi dia gitu, FU dapat beasiswa, tapi karena stres tadi berhenti kuliahnya. kalau menurut Evi sih Hmm, itu orang yang menyanyiakan waktu gitu dan menyanyiakan kesempatan gitu loh iya benar sih. karena Evi sendiri ya susah gitu loh mau mendapatkan beasiswa ataupun apa ya istilahnya kayak apalagi dia kan mahasiswa yang berprestasi gitu kan. Nah, Mhm. jadi apa ya keberuntungannya itu disia-siain gitu loh. Kapan lagi gitu kita mendapatkan keuntungan itu, mendapatkan beasiswa itu, mendapatkan kesempatan malah dilalaikan gitu. Kan ya gimana ya? Sayang aja gitu, sayang Iya banget ya sayang kan. gitu loh. Iya. Karena banyak banget yang pengen di posisi itu Iya, sebenarnya. padahal banyak yang pengen. Evi sendiri aja pengen gitu loh. Iya, sama sama dengan yang ngomong juga sama ini. Aku juga pengen sebenarnya. Iya. Cuman kalau di SMA itu gimana Wahyu? Apa ada sistem beasiswa gitu nggak sih di sekolah untuk lanjut kuliah gitu? Kalau di sekolah aku kayaknya belum kayaknya Kak. Saya kan baru masuk nih SMA. Oke, iya Saya kan iya ya. kurang tahu juga ada atau tidak gitu Kak. Jadi kayaknya nggak ada kayaknya Kak. Oke. Tapi biasanya sih orang kampus yang melakukan sosialisasi ke sekolah sih biasanya. Dia Iya datang ke benar. sekolah, promosiin, ayo adik-adik yang mau kuliah di kampus ini, ayo ke sini, daftar sama kita gitu kan. Biasa sih Iya. Iya, gitu. biasanya Mm-mm. kayak gitu. Oke, sekarang ini harapan untuk pendidikan nih. Kan udah ada titik terang lah, alhamdulillah. Semoga aja offline kelas bisa dibuka nanti awal, paling enggak Amin. setelah Idul Fitri lah kita bisa offline lagi di tahun ajaran baru. Nah,
Kalau untuk Bang Wahyu dulu nih, apa sih harapan ke depannya? Kalau harapan aku, semoga bisa sekolah bareng bareng teman gitu, bisa belajar bareng sama teman, bisa ketemu guru, bisa saling kenal gitu Kak. Ya Mhm. bisa, kalau istirahat kan bisa main bareng gitu, Udah itu aja. Berarti sama. Kalau untuk kantin bareng. Heeh. Oke, kalau Evio, harapan kedepannya gimana nih? Ya harapan Evi sih semoga ya sehat semua gitu kan. Terus Amin. COVID juga berakhir. Amin. Karena COVID lah ini ya. Jadi yang online ini jadi susah gitu loh. Apalagi kan Mm-mm. mahasiswa ataupun anak-anak murid yang baru gitu loh. Jadi mereka tuh nggak mendapatkan pendidikan yang sebenarnya didapatkan gitu loh. Setuju. Jadi nggak full gitu loh pendidikan yang didapatkan gitu kan. Karena kebanyakan yang kuliah ya asal-asal kuliah gitu kan, masuk-masuk aja ya, ya COVID lah gitu kan, masuk aja lah nggak apa-apa gitu, yang penting absen hadir udah gitu aja gitu kan, nggak menangkap materi, jadi percuma aja gitu loh materi yang Mhm. disampaikan gitu. Terus terakhir nih, sebelum kita tutup nih, ada tanggapan nggak atau besaran untuk teman-teman yang juga sama nih seperti kalian lagi berjuang nih? Kalau Bang Wahyu dulu deh. Nih, teman-teman yang belum kenal malah kan, belum pernah ketemu. Iya bener, belum kenal. Mhm. Ya kalau menurut aku, semoga kan bisa saling kenal sama teman, sama guru, terus apa ya, bisa sekolah kayak biasanya gitu Kak, Amin. seluruh ini. Terus kalau untuk saran gitu ke depannya, kalau misalnya seandainya masih online, itu ada saran nggak untuk sistemnya harus seperti apa atau gurunya ngajarnya harus kayak gimana? Kalau saran aku, kalau nanti masih daring, mudah-mudahan guru bisa memperbaiki belajar seperti aplikasi Zoom atau Google Meet gitu Kak. Mhm. Soalnya walaupun daring, tapi kalau pakai Zoom atau Meet, Google Meet itu ya kita kan setidaknya masih ada pelajaran yang nyambung nyambung sedikit gitu di otak gitu Kak. Paling nggak ada interaksi langsung lah antara guru dan murid ya. Ya walaupun hanya sebatas layar gitu Kak. Iya kayak gini ya. Heeh. Kalau Evie sendiri nih, apa tanggapanmu sama saran untuk teman-teman yang lagi berjuang tuh? Atau bahkan ada yang sempat berhenti ya aku dengar. Iya, tentang Mm-mm. FU, apa ya, buat teman-teman FU ataupun yang mahasiswa yang lagi berjuang gitu kan, buat adik-adik gitu kan yang di SD, SMP, SMA dan sebagainya, jangan pantang menyerah. Kita ini semuanya sama merasakan gitu, nggak kalian sendiri gitu loh. Betul, Jadi betul, betul. apa ya, jangan putus asa, jangan stres gitu, jangan baru sekolah aja, baru masuk udah berhenti gitu kan. Kesempatan tuh nggak datang dua kali gitu loh. Setuju. Jadi apa ya, tetap semangat, tetap Mhm. optimis, jangan pantang menyerah, jangan stres lah pokoknya. Anggap aja enjoy gitu loh ngerjain soalnya gitu loh. Mhm. Saran FU buat ya terutama buat para dosen FU lah ya gitu ya. Semoga dosanya mendengarkan nanti ya. Enggak. Ya harus harus karena ini evaluasi. Unek-unek itu Iya, harus disampaikan, bener. jadi bagi FU ya, saran FU buat para dosen, eh FU saranin jangan ngasih materi terlalu banyak karena ini Mhm. kan online gitu ya. Jadi otomatis mereka tuh kayak nggak apa ya, masuk absen udah dengerin aja, ada yang tidur, ada yang apa gitu kan. Jadi percuma gitu loh, kasihan sama dosennya Iya gitu. sih benar sih, Jadi heeh. iya, jadi ya udahlah, gini aja, Evusi ngasih saran untuk presentasi gitu, banyakin presentasi biar sama-sama belajar gitu loh. Jadi Oke. Mhm. enggak gurunya terus yang jelasin atau apa gitu. Jadi walaupun Zoom tetap apa ya, istilahnya kita tuh aktif gitu loh, aktif dalam belajar gitu loh, enggak cuma diem aja gitu, sama aja lah, enggak paham gitu kan. Berarti sama kan Iya, maksudnya paling nggak ada interaksi langsung lah antara iya, dosen dan interaksi. mahasiswanya kan, Iya, bener. Karena biasa benar. kayak gitu akan lebih mudah nyerap ilmu.
Iya, bener. Karena ya kita ngerasain sendiri lah waktu kita di kelas, kemudian waktu jam kosong, kita saling diskusi atau lagi kerja sama ngerjain tugas, itu Iya, akan lebih cepet dapat ilmunya, nyerapnya bener ya, daripada bener banget. cuman hanya baca. Karena nggak semua orang tipe belajarnya itu apa namanya visual. Sama. Karena ada juga yang auditory, lewat mendengar dia baru bisa masuk ke otak tuh. Nah, ada juga yang tipe belajarnya gitu. Ada juga yang kedua-duanya. Ya. Ya, dah. Oke. Baiklah, itu dia perbincangan kita seputar pembelajaran online di masa pandemi. Apapun itu, tetap ya, setiap yang kita lakukan pasti ada lebih dan kurangnya, ya kan? Nah, kekurangan itu bukanlah masalah, tapi jika tidak memperbaiki kekurangan, itu adalah masalah. Oke, jadi oke, sekian Simple Talk pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di sekitar kita. Nah, sampai jumpa pada Simple Talk berikutnya. Terima kasih Wahyu udah gabung, FU juga terima kasih. Dan juga terima Iya, kasih buat sama-sama. teman-teman yang sudah meluangkan Ya. waktunya mendengarkan Simple Talk kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Imam mohon pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.